cahaya. Ini bukanlah jalan yang mudah. Ini adalah 5 catatan yang kami rangkum dari susunan materi di Rumah Belajar Bersama di RBB.id, yang mana kami harapkan ini akan memberi bekal yang sangat dibutuhkan untuk kita, untuk saya dan untuk Anda sekalian. Catatan ini merupakan konsep kesadaran, kemudian ada saran aksi. Dan ini berlandaskan pada suatu teori yang namanya best feeling achievement atau pencapaian perasaan terbaik. Kiranya bermanfaat, mari simak. Dari saat manusia itu bangun tidur sampai ia akan tidur kembali, selalu dipenuhi dengan keinginan atau tujuan yang selaras ya. Ingin sarapan, ingin mandi, bekerja, sekolah, ketemu teman, ingin menjadi pemimpin, ingin naik haji, ingin ziarah, sampai ingin masuk surga. Kenyataannya keinginan itu tidak selalu bisa terpenuhi. Dan manusia yang cenderung egois, yang tidak tahu yang benar-benar apa yang dibutuhkan, tidak tahu apa yang ada di sekitar, apa yang ada di depan, itu seringkali menjadi sosok yang maha kuasa, maha penentu, yang mana ia ngotot agar keinginannya itu terpenuhi. Keinginan yang dirasa baik belum tentu yang dibutuhkan. Kenyataan yang dirasa buruk selalu mempunyai tujuan baik. Saran aksinya, keinginan bisa menjadi baik bila itu selaras dengan keimanan yang mengandung nilai kebaikan dan kebijaksanaan. Bila berempati, bila menanggalkan ego, bila melihat sekitar menggunakan hati. Keinginan itu mengarahkan langkah dan sikap memang perlu diperjuangkan. Namun perlu sekali diikhlaskan karena kita mempunyai kepercayaan dan keimanan. Apapun yang terjadi, terkabul atau tidak, itu bukan otoritas manusia. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik. Dari bayi sampai manusia akan tutup usia, ia selalu mengejar kesenangan. Kesenangan itu bisa berupa kesenangan fisik, seperti makan enak, minum nikmat, tidur nyenyak, buang air, pasangan hebat, barang bagus, tubuh yang indah, kulit yang mulus, kaya raya, dan lain sebagainya. Namun kesenangan itu bisa berupa pikiran juga, seperti populer, berkuasa, disegani, dihormati, disanjung. Nah, kesenangan itu kenyataannya tidak selalu bisa terwujud, dipenuhi. Dan itu bisa menyebabkan orang menjadi kecewa, sedih, depresi, putus asa, bahkan bunuh diri. Saran aksinya, bagi orang dengan kecenderungan kaya dan sehat, yang kecenderungannya mempunyai kesenangan berlimpah, maka kesenangan perlu dikontrol dan dibatasi. Bagi orang dengan kecenderungan miskin dan sakit, yang kecenderungannya mempunyai kesenangan yang terbatas, maka kesenangan bisa digantikan dengan kebahagiaan. Saat ini sekitar 8 miliar orang di dunia, yang terbanyak yang pernah ada. Belum lagi pemanasan global dan perubahan iklim yang mengintai kehidupan. Manusia itu juga makhluk pencari makna dan nilai baik kehidupan. Disitulah letak kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan sekedar rasa, namun perasaan. Jadi rangkuman pemaknaan menyeluruh, termasuk dari pengalaman yang dirangkum oleh pikiran. Orang dewasa seharusnya lebih mudah bahagia karena telah melewati berbagai pengalaman dan kenyataan hidup. Bahagia itu bisa dirasakan semua orang walaupun dalam kondisi sakit, miskin, susah. Contoh mudahnya seperti orang berpuasa yang mana ia rela menahan lapar dan haus namun ia berbahagia.
Bahagia itu mengandung kedamaian, ketenangan, rasa syukur, sikap cinta kasih. Namun kenyataannya banyak orang merasa tidak bahagia. Saran aksinya, penuhi pikiran dengan nilai baik kehidupan, sikap yang berintegritas, perjuangkan kerendahan hati dan kesederhanaan. Berefleksi selalu, berpikir kritis. Belajar selalu, bisa di rumah belajar bersama, dan bergaul dengan lingkup pergaulan yang positif. Manusia itu adalah makhluk pengejar kesenangan, namun manusia juga mencari makna atau ada kerinduan untuk bahagia. Senang dan bahagia itu adalah rasa yang parsial atau perasaan yang holistik. Dan semua yang dilakukan manusia ujung-ujungnya adalah mengejar rasa atau perasaan. Apakah itu makan, minum, barang bagus, jabatan, liburan, senang-senang, dan lain sebagainya. Semua itu mengejar rasa senang, rasa puas, aman, nyaman, nikmat, tenang, damai, bahagia, atau rasa lainnya. Namun, rasa senang, kesenangan itu seringkali menyesatkan atau menghancurkan. Saran aksinya, kontrol dan batasi kesenangan dan perbanyak kebahagiaan. Senang secukupnya dan bahagia sepenuhnya. Tema ini sengaja kami taruh di bagian terakhir dari catatan rumah belajar bersama untuk kesadaran dan saran aksi, yaitu tentang Tuhan bagi yang percaya. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, maha penyayang, maha adil, dan maha perancang segala hal maupun kejadian. Namun kenyataannya di dunia ini banyak orang yang frustasi, menderita, khawatir, tidak tenang. Banyak orang kaya raya dan berkelimpahan, namun lebih banyak lagi orang yang miskin. Bahkan ada yang mati kelaparan. Banyak kejahatan, banyak konflik, banyak perang. Banyak orang yang merasa tidak percaya Tuhan, tapi tampak tenang, damai, hidupnya dan dirinya jujur, apa adanya, penuh cinta kasih. Namun banyak juga orang yang beragama dan percaya Tuhan, namun hidupnya penuh ketidaktenangan, khawatir, penuh nafsu, munafik, jahat, dan seterusnya. Saran aksinya, pertama mari kita jawab pertanyaan, Tuhan itu ada, buktinya apa? Setelah kita bisa menjawab dengan baik, kita perdalam keimanan, kemudian kita hargai keberadaannya. Kita rasakan Tuhan kapanpun, dimanapun. Lalu kita libatkan kehadirannya, kita berkomunikasi setiap saat dalam kehidupan kita. Bersabarlah sayang, tapi ini jalan yang terindah. Sungguh bukan suatu hal yang mudah hidup di dunia. Terus aku berjuang untuk setia jalani hidupku. Ini bukanlah jalan yang mudah. Bertahanlah, bersabarlah sayang, tapi ini jalan yang terindah. Bersamanya hingga akhir zaman.
menyusuri jejak kehidupan. Ini bukanlah jalan yang mudah. Bertahanlah, bersabarlah sayang. Tapi ini jalan yang terindah bersamanya hingga akhir zaman. Inilah yang ku mahu, kulihat cahaya. Ini bukanlah jalan yang mudah. Bertahanlah, bersabarlah sayang.